Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi sistem pertidaksamaan linear. Ini adalah lanjutan dari materi SPLTP sebelumnya. Oke, langsung aja. Untuk pertidaksamaan linear dua variabel, ini ada dua langkah ketika kalian mau menentukan daerah dari penyelesaiannya. Yang pertama adalah buat titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y-nya. Nah, untuk titik potong sumbu X ini atau biasa kita sebut dengan X-intercept, dan titik potong sumbu Y ini kita sebut dengan Y-intercept. Nah, untuk mencari titik potong sumbu X, maka Y-nya kita misalkan menjadi 0. Sedangkan untuk mencari titik potong yang melalui sumbu Y, maka X-nya yang kita misalkan menjadi 0. Langkah kedua, ketika kalian sudah mendapat titik-titik koordinatnya, maka kalian buat di dalam diagram Kartesius. Nah, sehingga dalam diagram Kartesius tersebut akan terlihat bahwa garis tersebut membagi menjadi dua daerah, di mana salah satu daerahnya itu adalah penyelesaiannya. Nah, gimana kita tahu daerah mana yang merupakan penyelesaian? Itu adalah dengan melakukan titik uji. Nah, di sini kesepakatannya untuk satu persamaan yang kita arsir adalah yang merupakan DHP-nya. Sedangkan nanti ketika persamaannya sudah lebih dari satu, untuk memudahkan melihatnya, maka kesepakatannya adalah yang diarsir adalah yang bukan penyelesaiannya. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Ini untuk contoh soal yang pertama. Tentukan daerah penyelesaian dari X plus Y kurang dari sama dengan 4. Nah, untuk soal seperti ini, kalian tinggal tuliskan persamaannya kembali. Nah, tanda pertidaksamaannya ini kita ubah menjadi sama dengan dulu ya. Sama dengan 4. Kemudian kalian buat tabelnya. Ya, di sini ada X, ada Y. Pertama X-nya 0, yang kedua Y-nya 0. Ya, posisinya selalu seperti ini. Nah, untuk X-nya 0 berarti nilai Y-nya berapa? Kalau X-nya 0 berarti X-nya kita ilangin aja, kita tutup. Berarti nilai Y-nya adalah 4. Nah, sedangkan untuk jika Y-nya 0 berarti Y-nya kita tutup. Maka nilai X-nya adalah 4. Nah, sehingga di sini titik koordinatnya didapat yang pertama 0,4. Ingat ya, menuliskan koordinat itu X dulu baru Y. Ya, berarti yang ini adalah 4,0. Nah, kemudian untuk daerah penyelesaiannya ini kalian tinggal buat di dalam diagram Kartesius. Sumbu Y, ini sumbu X. Yang pertama 0,4. Ya, berarti ada di sini 0,4. Kemudian yang kedua itu 4,0. Ya, berarti ada di sini. Nah, ini tinggal kalian hubungkan dua titiknya. Kemudian di ujung garisnya kasih nama, ini adalah persamaan apa? X plus Y kurang dari sama dengan 4. Nah, udah kelihatan nih kalau garis tersebut membagi menjadi dua bagian ya, di atas garisnya dan di bawah garisnya. Nah, untuk menentukan daerahnya berarti yang mana sih yang X plus Y kurang dari sama dengan 4? Nah, itu adalah melalui titik uji. Nah, ujinya yang paling gampang itu kalian uji ke titik 0,0. 0,0 ini adalah daerah yang ada di sebelah kiri garis ya, atau di bawah garis. Nah, kalian substitusi 0,0. 0,0 itu kan berarti X-nya 0, Y-nya 0. Substitusi ke persamaan, X-nya 0 ditambah Y-nya 0. Kurang dari sama dengan 4. 0 tambah 0, 0. 0 kurang dari sama dengan 4. Benar nggak? Benar, berarti 0,0 merupakan daerah himpunan penyelesaian. Berarti daerah sini adalah DHP-nya. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Tentukan daerah penyelesaian dari 2x min 3y lebih dari sama dengan 6. Ini juga sama ya, kita tulis dulu persamaannya 2x min 3y. Nah, tandanya kita ganti dengan sama dengan dulu. Kemudian buat tabelnya. Ya, kita buat tabelnya ini X, Y, 0, 0. Jika X-nya 0, berarti nah di sini hati-hati, banyak yang suka nggak masukin nilai negatifnya. Jika X-nya 0, 2X-nya kita tutup, berarti nilai Y-nya adalah 6 dibagi min 3, berarti minus 2. Sedangkan kalau Y-nya kita tutup, berarti nilai X-nya adalah 3. Sehingga koordinatnya kita dapat 0, minus 2 dengan 3,0. Ya, ini tinggal kita buat gambarnya. Ini koordinat Y, yang ini X, titiknya adalah 0, minus 2. Ya, berarti di sini. Kemudian yang kedua itu 3,0. Berarti titiknya di sini. Nah, kemudian tinggal kita tarik garis dari titik ke titiknya. Di ujungnya kita namain persamaannya adalah 2x min 3y lebih dari sama dengan 6. Kemudian ini titik pusatnya 0,0. Kita uji ke titik 0,0.
Ya, 0 dikurang 0 lebih dari 6. 0 lebih dari 6, betul nggak? Enggak, salah. Berarti 0,0 bukan himpunannya. Nah, kalau bukan himpunannya berarti himpunannya ada di seberangnya ya, atau di kebalikannya. Ya, DHP-nya berarti yang diarsir. Ini adalah DHP-nya. Oke, kita lanjut. Ini adalah pemodelan masalah dengan SPT LDV. Nah, di sini nanti model matematikanya, pertama kalian disuruh membuat model matematikanya. Nah, ini biasanya masalahnya adalah soal-soal cerita ya. Jadi, pada saat soal cerita nanti kalian lihat kalau ada kata paling banyak, maka model matematikanya atau pertidaksamaannya adalah kurang dari. Tapi kalau dia bilang membutuhkan misalnya, lahan parkir tadi butuhnya mobil berapa meter, bus berapa meter, berarti itu lebih dari, karena kan nggak mungkin bisa kurang dari ya. Nah, kemudian ini ada contoh soal pemodelan masalah dengan SPT LDV. Ya, di sini ada lahan parkir 900 meter persegi. Nah, rata-ratanya satu unit mobil butuh 6 meter, sedangkan bus butuh 24 meter. Nah, ini kita misalkan dulu si mobil, berarti kan kita ngomonginnya ada 2 unit ya, ada mobil, ada bus. Kita misalkan mobilnya adalah X, kemudian busnya adalah Y. Si mobil butuh 6 meter, berarti 6X. Kemudian si bus butuh 24 meter, berarti 24 Y. Lahannya ada 900. Nah, kalau 900 tandanya di sini berarti kurang dari atau lebih dari. Kan kalau misalnya dia bisa nggak sih, boleh nggak nyampe ngelebihin 900, misalnya 950? Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau 950 lahannya nggak muat. Tapi kalau misalnya kurang dari 900, misalnya 880, boleh nggak? Boleh ya. Nggak apa-apa, masih ada kosong 20 meter, tapi tidak boleh lebih. Nah, kalau nggak boleh lebih berarti tandanya adalah kurang dari sama dengan ya. Jadi maksimalnya 900. Kemudian persamaan yang kedua, dia bilang hanya memuat paling banyak. Paling banyak berarti tandanya adalah kurang dari ya, karena nggak boleh ngelebihin 50, berarti X plus Y kurang dari 50. Nah, persamaan yang ini kan bisa kita lebih sederhanain ya. Ini kita bagi 6, berarti jadi X ditambah 4Y kurang dari 150. Sehingga model matematikanya di sini ada 2 ya, ini X plus 4Y kurang dari 150 dengan X plus Y kurang dari 50. Oke, untuk soal berikutnya, ini juga mirip sama soal sebelumnya ya, cuma bedanya ini ada 4 persamaan. Nah, kalau ada soal kayak gini, ini kita kerjain satu-satu dulu, tapi sebelumnya, untuk persamaan yang kedua ini saya ganti 0-nya menjadi 8 ya. Oke, kita selesaiin satu-satu. Yang pertama untuk persamaan X plus 2Y, berarti X plus 2Y sama dengan 10. Nah, ini kita buat tabelnya. X, Y, 0, 0. Jika X-nya 0 berarti Y-nya 5. Jika Y-nya 0 berarti X-nya 10. Maka titiknya adalah 0,5 dengan 10,0. Kemudian untuk persamaan yang kedua, ya, untuk persamaan yang kedua, X, Y, 0, 0, persamaannya adalah 2X min Y sama dengan 8. Jika X-nya 0 berarti Y-nya minus 8. Jika Y-nya 0 berarti X-nya 4. Maka titiknya adalah 0,-8 dengan 4,0. Nah, yang dua nanti. Oke, nah kalau udah kayak gini, ini kalian tinggal buat aja ke kartesiusnya ya. Oke, kita buat ke dalam kartesiusnya. Nah, ini yang tadi saya bilang paling gampangnya kalau persamaannya lebih dari 1 itu adalah yang kita arsir yang bukan himpunannya, sehingga nanti kita cari daerah yang paling bersih supaya ngelihatnya jadi lebih gampang. Oke, yang pertama di sini ada 0,5, berarti X-nya 0, Y-nya 5. Ya, kurang lebih di sini 0,5. Kemudian koordinat keduanya adalah 10,0. Ini 10,0. Kemudian kita tarik garisnya. Sehingga ini persamaannya, tulis persamaannya di sini, persamaan untuk X plus 2Y lebih dari 10. Nah, yang diarsir tadi, yang kita arsir adalah yang bukan himpunannya kalau di sini. Nah, kita coba ke titik 0,0 ya. Berarti untuk X
Ini kalau kita masukin 0,0 kan 0 tambah 0 lebih dari 10. Bener nggak? 0 tambah 0 lebih dari 10. Salah ya. Nah, berarti 0 ini bukan himpunannya. Nah, tapi yang kita arsir adalah yang bukan himpunan. Berarti kita arsirnya ke sini. Ya. Kemudian yang kedua, ini ada 0, minus 8. Ya, 0, minus 8 dengan 4,0. Berarti di sini ya 4,0. Nah, ini kita tarik garis lurusnya. Namain persamaannya, ini persamaan 2x min y lebih dari 8. Nah, 0 ya kan adanya di sebelah kirinya ya. Nah, kita coba nih. 0 kurang 0 lebih dari 8. 0 lebih dari 8. Bener nggak? Enggak, salah. Berarti 0 juga bukan penyelesaiannya. Tapi yang kita arsir adalah yang bukan penyelesaian. Berarti yang kita arsir sih daerah yang ada 0-nya ya. Nah, kemudian untuk yang ketiga, x lebih dari 0. X lebih dari 0 berarti kan yang ada di sebelah kanan ya, yang positif penyelesaiannya. Berarti yang kita arsir yang sebelah kirinya. Ya, sebelah kirinya nih. Yang bukan penyelesaian. Kemudian y lebih dari 0, berarti y lebih dari 0 y positif. Maka y yang negatifnya, daerah negatif kan di bawah ya. Berarti ini bukan himpunannya. Ya. Nah, sehingga untuk himpunannya tinggal kita cari yang paling bersih. Maka di sini yang paling bersih adalah wilayah ini. Maka ini adalah wilayah daerah himpunan penyelesaian. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk soal cerita seperti ini, berarti hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menuliskan atau mendata deskripsi yang sudah ada di soalnya. Ya, jadi di sini datanya adalah ada 2 jenis ya. Ada 2 jenis bahan bakunya, yaitu ada tepung dan gula. Nah, sedangkan untuk yang mau dibuat itu ada kue jenis 1 dan jenis 2. Oke, untuk jenis 1 dia membutuhkan 40 gram ya, dan 30 gram gula. Sedangkan untuk jenis 2 itu memerlukan 20 gram tepung dan 10 gram gula. Nah, sedangkan untuk tepung dia hanya punya 6 kg. Jadi berarti di sini satu jenis. Nah, untuk tepung kita tulis di bagian yang paling kanan ya. Berarti 6 kg. 6 kg itu sama dengan, karena di sebelumnya kita pakainya gram, berarti sama dengan 6.000 gram ya. Berarti di sini 6.000. Nah, kemudian untuk gula kapasitas yang dimiliki hanya 4 kg. Berarti 4.000 gram. Nah, ini tinggal kita buatkan model matematikanya aja. Nah, untuk membuat model matematikanya berarti kan untuk tepung sendiri dia dipakai untuk jenis 1 dan jenis 2 ya. Jadi ini model matematikanya adalah 40x ya, 40x ditambah 20y. Ini kita misalkan x, yang ini kita misalkan y. Nah, kalau misalnya dia punyanya 6.000, berarti boleh nggak sih kepakainya lebih dari 6.000? Nggak boleh. Nah, kalau nggak boleh berarti tandanya adalah kurang dari ya, kurang dari 6.000. Kemudian untuk yang kedua berarti persamaannya menjadi 30x ditambah 10y kurang dari 4.000. Nah, ini bisa kalian sederhanakan ya, yang 40x dengan 20y berarti ini bisa kita sederhanain jadi dibagi 20 jadi 2x plus y kurang dari sama dengan 300 ya. Nah, untuk persamaan kedua ini bisa kita bagi 10 ya, berarti jadi 3x plus y dibagi 10 berarti kurang dari 400. Nah, ini adalah model matematikanya ya. Ini yang dimaksud dengan model matematika. Nah, kemudian pertanyaan kedua adalah tentukan daerah penyelesaian dari model tersebut. Nah, penyelesaiannya itu sama kayak yang tadi, berarti kita buat grafiknya ya. Di sini kita tambahkan halamannya dulu ya. Oke. Nah, berarti kita buat sama seperti yang tadi sebelumnya ya. Untuk yang 2x ada 2 persamaan, 2x plus y kurang dari 300 dengan
3x plus y kurang dari 400. Nah, untuk persamaan yang pertama, kita buat tabelnya. X, Y, 0, 0. Jika X-nya 0, berarti Y-nya 300. Kemudian jika Y-nya 0, berarti X-nya 150. Dengan titik koordinatnya berarti 0,300. Ya, ini adalah 150,0. Untuk persamaan yang kedua, ini berarti pakai koma-koma ya. Ini X, Y. Ini X-nya 0, Y-nya 0. Jika X-nya 0, berarti Y-nya 400. Sedangkan jika Y-nya 0, berarti 400 dibagi 3. Ya, 400 dibagi 3 berapa? 3, 10, 3, 9, 10, 3,33 terus ya. Berarti 133,3 atau 133 sepertiga. Ya, nah, ini tinggal kita buat ke grafiknya. Semuanya positif ya, berarti saya buat grafiknya seperti ini aja. Ini sumbu Y, yang ini adalah sumbu X. Oke, untuk yang pertama 0,300. X-nya 0, Y-nya 300. Nah, di sini 0,300. Kemudian koordinat keduanya adalah 150. Ya, 150,0. Berarti ada di sini, ini tinggal kita tarik garisnya. Ya, namakan persamaan garisnya ini persamaan 2x plus y kurang dari 300. Nah, kemudian untuk persamaan yang kedua, ini koordinatnya ada 0,400 dengan 133 sepertiga, 0. Ya, 0,400 berarti ada di atasnya. 0,400. Kemudian 133 berarti ada di depannya dikit ya. 133 sepertiga, 0. Udah di sini. Nah, ini tinggal kita tarik garisnya. Oke, namakan persamaannya ini persamaan 3x plus y kurang dari 400. Nah, gampangnya tadi soal kayak gini kita cari atau yang kita arsir adalah yang bukan daerah himpunannya. Oke, untuk yang pertama, ya untuk persamaan yang pertama yang 2x plus y, kita masukkan 0,0. 0 tambah 0 kurang dari 300, benar nggak? Benar. Nah, kalau benar berarti kan himpunannya ada di sebelah kiri. Ingat yang kita arsir yang bukan himpunannya ya, untuk soal cerita yang kita arsir yang bukan himpunannya. Berarti garisnya ada di garisnya yang ini ya, yang 0,300. 0,0 penyelesaian berarti yang kita arsir yang lawannya. Nah, kemudian untuk yang kedua juga sama, kita masukkan 0,0 kurang dari 400, benar? Ya, berarti yang kita arsir adalah yang bukan himpunannya. Ya, untuk soal seperti ini udah otomatis X-nya itu lebih dari 0 dan Y-nya lebih dari 0 ya. Karena kan nggak ada yang namanya barang atau sesuatu itu nilainya negatif. Nah, berarti yang positif atau Y negatifnya ini kita arsir karena dia bukan himpunannya. Kemudian Y negatif juga bukan himpunannya. Nah, sekarang himpunannya berarti adalah daerah yang paling bersih. Maka DHP-nya adalah ini. Oke, selesai. Terima kasih.